Hari ini sebagai juri gimana nih Kak? Apa mau terjun lagi sebagai model atau seperti apa nih? Hari ini dipercaya jadi juri. Kalau terjun lagi ke dunia model mungkin itu 15 tahun yang lalu ya. Jadi 15 tahun lalu pernah ngikutin salah satu ajang pencarian model juga, cover majalah. Terus habis itu ikut ajang kecantikan juga. Tapi kalau sekarang udah balik, udah jadi peserta tapi jadi juri. Dan happy karena bisa mengingat masa-masa dulu gitu. Kak, ini kan anak muda kan sekarang kan banyak banget yang ajang kayak catwalk, apalagi mereka ada Citayam Fashion Week nih. Mungkin seperti apa sih Kak tanggapannya? Sekarang banyak banget model-model bakat-bakat model, terus fashion show, catwalk yang ada. Sebenarnya sih itu udah ada dari lama. Cuman wadahnya sekarang kan beda-beda ya. Ada yang mereka ambil jalanan atau trotoar, ada yang seperti ini nih lebih bagus menurut aku karena dikasih atau disupport sama pemerintah. Jadi kebetulan ini di Kemenpora ya, jadi mereka alamatnya juga dikasih, katanya aku dengar juga gratis dan paling nggak ada tempat yang mereka bisa pakai gitu, yang juga nggak mengeluarkan dana gitu. Tapi tempatnya juga sangat-sangat udah bisa dibilang bisa memfasilitasi gitu. Tapi kalau kemarin lagi rame Citayam Fashion Week, kalau aku sih pribadi lebih mikir nggak apa-apa sebenarnya orang berekspresi dengan kemajuan zaman sekarang gitu. Jadi mereka kan menggunakan digital untuk medsos untuk mengeksplor diri mereka gitu. Sebenarnya itu fine-fine aja. Tapi buat aku kalau sampai mengganggu kepentingan umum, nah itu yang agak ribet ya. Jadi misalnya jalanan jadi macet, misalnya sampah di mana-mana. Nah itu yang ada aku pikir, aduh harusnya dikasih wadah yang lebih baik nih buat mereka menyalurkan bakatnya mereka gitu. Tapi Kak Duma mau ini nggak sih, mau balik lagi ke model nggak sih, mungkin tuh aktif lagi? Kalau aku di model sih mungkin kalau jadi seperti ini juri atau mungkin ada juga teman yang ngajak untuk buat sekolah modeling juga gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi. Tapi untuk terjun ke dunia modelnya lagi kan sekarang memang generasi muda yang harus udah gantian nih gitu. Kalau untuk foto itu ya kadang masih ada tawaran untuk foto di majalah dan lain, itu masih gitu. Tapi kalau untuk profesional catwalk dan lain-lain kayaknya emang umur udah nggak masuk juga, jadi generasi muda yang udah harus gantian nih. Kesibukannya apa sih Kak kalau boleh tahu sekarang selain mengurus anak mungkin? Nah, kalau sekarang sih memang lebih banyak ke belakang layar, jadi kita bentuk perusahaan itu kayak manajemen artis dan label. Awalnya memang khusus untuk pegang Judika suami sendiri. Jadi kita punya tim juga di belakang, tapi sekarang kita mulai mengembangkan nih, kita mulai mencari bibit-bibit baru di industri musik yang kita pegang langsung dan kita produksi langsung. Jadi kebanyakan sekarang ngurusin di belakang layarnya Judika and artis-artis baru itu aku dan teman-teman. Cara ngebagi waktu dalam kerja dan ngurus anak seperti apa sih kamu? Kalau bagi waktunya, anak-anak prioritas aku sih sebenarnya. Jadi kalau mereka sekarang udah ke sekolah, udah bisa tatap muka, aku lebih bisa napas. Karena aku akan habis ngantar mereka, akan ke kantor dulu, terus habis itu jemput mereka lagi, ngantar ke rumah dulu, baru ke kantor lagi gitu. Tapi kalau misalnya mereka online, nah ini PR banget nih buat aku bagi waktu ya. Karena online itu kan sampai jam 2 siang gitu. Jadi aku memang harus stay. Karena anak-anakku masih kecil, masih 6 sama 7 tahun. Kalau connectionnya mati tiba-tiba kan dia nggak tahu mau kemana. Terus kebetulan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, aku di rumah kan nggak ngerti tuh. Misalnya kita ngomong apa sih? Jadi aku harus ada di situ gitu. Nah itu yang agak susah antara bagi waktu temenin anak belajar kalau online ya, sama ke kantor. Tapi sebisanya sih keluarga nomor satu buat aku. Terus aku bisa juga kerja sambil dari rumah kan. Sekarang tim misalnya pekerja nanya sesuatu udah di handphone, itu di laptop juga udah bisa. Kecuali meeting mereka harus ketemu banget sama aku. Kalau anak-anak lagi online, mereka yang datang ke rumah gitu. Usia 6 sampai 7 tahun kan tadi dikatakan anak sekarang usia segitu ya Kak. Mungkin perkembangan anak sekarang seperti apa sih? Anakku sekarang dua-duanya umurnya dekat banget ya, jadi cuma beda 1 tahun 2 bulan gitu, jadi hampir sama kayak anak kembar. Jadi perkembangannya sekarang itu mereka udah mulai ada aktivitas yang agak rutin ya, jadi mereka kayak
menyalurkan hobi dan bakatnya itu yang sekarang mereka cari. Jadi mereka udah minta mau main gimnastik, mau ikut gimnastik. Terus sekarang udah mereka kayak judeo, papanya masukin dia ke bola. Terus kalau kakak sama adiknya aku masukin aja memang les untuk berenang gitu. Jadi perkembangan mereka sekarang aku pikir usia emas yang aku harus kasih mereka hal-hal yang bagus. Nanti mereka tinggal pilih nih, oh aku sukanya di sini, oh bidang ini yang aku minatin. Nah, papanya ngasih juga tuh piano dan drum gitu. Jadi kita mau lihat mereka selain edukasi di sekolah, mereka talentanya apa sih, mereka skillnya apa sih gitu. Jadi itu yang kita sekarang lagi cari tahu. Jadi semuanya boleh ikut. Kan ini kan Kak Judika kan apa namanya kesibukannya kan tinggi mungkin. Cara bonding dengan anak dan keluarga mungkin seperti apa sih Kak keluarga kalian ini? Kalau kita sih memang Judika paling sering keluar kota karena memang job of air-nya lumayan banyak. Tapi ngakalinnya adalah ketika dia kerja di rumah atau di Jakarta, dia akan usahain untuk antar jemput anak. Jadi antar jemput anak itu dia usahain dan anaknya happy banget kalau bisa diantar atau dijemput papanya. Terus abis itu kalau papanya ada waktu pasti mereka itu selalu main bareng kan. Kalau nggak dibawa ke lapangan bola, anaknya dibawa ke mall. Atau pas ada eskul apa bola, papanya bisa nemenin gitu. Dan sampai sekarang kan mereka masih tidur bareng kita nih. Jadi bondingnya kuat banget sebenarnya. Jadi kayak papanya mau pergi pun mereka kan cari papanya, papa pulang nggak. Jadi malah mamanya kalau kecil cari mama, kalau udah gede cari papa dua-duanya. Kita bertemu insya Allah. Itu masih tidur bareng tuh gimana tuh? Karena papanya kan pernah coba supaya anaknya bisa, dia malah krik-krik, anaknya mana ya, nyariin anaknya kok nggak balik-balik. Jadi emang sampai sekarang itu masih tidurnya itu ya bednya yang gede banget 2 gitu, jadi bisa guling-guling. Jadi cuma tidur bareng. Nah kayaknya udah harus dikasih batas ya, umur 8 tahun kita belajar supaya mereka bisa tidur bisa. Tapi sampai sekarang itu masih berempatnya tidur ya sama-sama tidur, makanya bondingnya kuat, sangat kuat banget sih sebenarnya, deket banget. Tapi memang PR buat papa mama ya, karena makin gede kan, anaknya makin gede nih. Jadi kita harus pelan-pelan, tapi belum juga. Dan papanya sebenarnya yang paling keberatan anaknya tuh disuruh bisa tidur. Papanya tuh kalau dia bisa tidur, dia kayak nggak bisa tidur, terus tanyain anaknya mana di situ. Terus anaknya juga gitu, balik lagi, mama boleh tidur sini nggak? Ya udah deh, jadi tidur lagi. Jadi emang susah, tapi harus sih nanti. Tapi dari anaknya emang belum mau dipisah atau belum mau. Jadi anaknya juga gitu, kakak tidur di kamar kakak ya, terus dia akan lihat gitu. Tapi kakak nggak ada teman, ya udah kakak ditemenin sama mbak, dia lihat gitu. Nanti boleh nggak tidur sama papa aja? Karena karena kalau kakak pasti nyarinya papa, itu deket banget. Jadi nggak boleh ngambil tempat di samping papanya, jadi harus kakaknya. Jadi kakak sama papa udah nggak bisa diganggu pokoknya. Tapi kedekatan itu kan takutnya nanti kalau keluar kota mana itu gimana tuh motivasinya? Ya kalau sebenarnya sih kalau papanya keluar kota dia udah mulai ngerti, karena dari dia bukan bayi sih sebenarnya pernah papanya ke Amerika 10 hari anaknya demam, itu pernah. Itu dia masih sekitar umur baru punya adik kalau nggak salah, 1 tahun 2 bulan adiknya lahir gitu kan, terus papanya pergi demam. Tapi lama-lama aku bilang ke papanya di pendidikan kalau pergi harus permisi, harus pamit. Jadi dia lama-lama tahu. Jadi harus bilang, papa kerjanya nyanyi ya, papa kerjanya keluar kota. Dia kan pikir kok papanya sepupunya nggak pergi-pergi gitu ya, orang kerja kantoran gitu. Lama-lama dia tahu, oh oke. Lama-lama awalnya nangis, lama-lama dia ngerti. Nah sekarang udah ngerti sih. Jadi kalau dia bilang, papa kerja ya buat bayar uang sekolah. Jadi dia oke. Tapi gini, kok pergi mulu? Itu juga udah keluar, udah mulai protes, tapi dikasih tahu lagi gitu. Jadi papanya oke, video call kalau pergi sehari bisa 4 kali gitu. Jadi ngeliatin anaknya terus, mana Cleo, mana Judeo gitu. Jadi selalu video call itu wajib hukumnya kalau papanya pergi. Tapi biasanya dia minta sesuatu nggak sih kalau bisa papanya pergi? Karena kan dia mesti biar ingat sama papanya gitu. Apa sih yang bisa diminta? Kalau Cleo Judeo sih papanya manjain banget sama mainan ya. Itu papanya pasti gini, oke, nanti papa beli mainan ya. Lama-lama aku bilang, awas loh, janji-janji begitu, nanti anaknya tiap ini minta mainan. Tapi untungnya sekarang udah bisa dibatasi. Jadi kalau papanya pergi ke mall segala macam, aku udah dari rumah udah ngomong ke anaknya minta mainannya bolehnya cuma 1 gitu.
Jadi sampai di situ judeo gampang. Kalau judeo oke mami satu, ya mami satu. Boleh yang kecil apa yang gede? Yang kecil oke diambil. Yang paling bisa goyang papanya cewek. Cewek itu udah kalau udah ke area cewek, Dedi mau ini dong, papanya udah liatin, mamanya biasanya itu kejadian tuh. Terus ya boleh ya gitu papanya, dan dia tahu papa pasti ada statement nanti sama dia, papa pasti boleh gitu. Kalau mama enggak, mama bawa pokoknya tadi kakak satu, jadi semuanya dapat satu. Terus dia mau lagi, mama boleh lagi nggak? Kakak janjinya satu, nanti dia ngomong gini, kalau Dedi pasti boleh. Berarti anak sendiri lebih takut ke mamanya karena mamanya selalu Lebih tegas sih sebenarnya. Ya makanya ya harus ada satu yang begitu sih. Kalau bablas nanti jadi manja kan. Papa boleh manjain tapi kita harus dua-duanya harus sepakat. Kalau marah harus barengan marah gitu. Jadi jangan satu marah satu belain. Nanti anaknya sebelnya mamanya doang dong. Jadi sepakatnya kalau marah barengan marah, dan kalau mau di belakang gitu. Jadi dia nggak boleh tahu gitu. Aduh, Mah, ini kan udah sendiri, kenapa sih Kak Judika kayaknya lemah nih dalam artian kayaknya sayang kalau manjain anak, kenapa sih? Nggak tahu ya, memang dia lebih, apalagi lebih yang ke cewek ya, emang mukanya aja sangat, tapi kalau hati kan lebih lembut sebenarnya. Jadi emang apalagi ke cewek itu dia deket banget, dan kita nggak bisa pungkirin anaknya itu kalau dia pulang pasti lari meluk dia, itu pasti dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya anak kecil kan nggak bisa dibohongin ya, kalau memang papanya baik mama dia pasti nempel. Jadi kalau mama sendiri pasti ngeliatin kayak gini, enak ya punya papa baik ya, jadi dikejar gitu. Jadi kayak aku juga dulu gitu. Jadi kita jadi ngerti, oh ternyata ya dia tergolong papa yang baik buat anaknya gitu. Tapi yang cemburu nggak sih ngeliat kok sayang sama papanya malah enggak gitu? Enggak, dulu mama. Dulu waktu mereka masih balita di bawah 5 tahun, mama ke papa enggak. Karena mungkin dia belum ngerti, belum kasih mainan. Iya, sama mungkin yang mereka tahu kan bonding, misalnya sama mamanya harus ASI sampai 2 tahun ya. Otomatis deketnya sama mama. Apa-apa dulu mama, sampai papanya kok anaknya digendong malah nggak mau, makanya jangan sering keluar kota. Nah itu ada momen itu ada gitu. Tapi lama-lama setelah mereka udah mulai gede kan udah mulai ngerti nih anaknya. Terus udah itu udah dikasih paham, papa pergi karena kerja, oke udah mulai ngerti. Terus yang mau marah mama selalu, papa nggak mau marah ya kan? Ya mama gimana nggak marah kan, di rumah selalu ya bersihin, cepet rapihin. Papa mana pernah ngomong gitu, orang papanya kerja. Jadi mama ya udahlah terima aja lah ya. Kalau setelah gede ada papa. Kan kami juga lihat di foto Instagram bahwa kalian dari keluarga pergi ke luar negeri nih Kak. Mungkin momennya seperti apa sih? Ada momen-momen unik nggak sih di luar negeri mungkin Kak? Kalau di luar negeri sih sebenarnya kita dari dulu itu memang sering pergi karena bawa mertua sama orang tua juga. Kalau aku sama Judika sih lebih kayak mereka kan